Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Yang saya hormati orang tua kita, guru kita, Pamanda Haji Rusdi, pamit aku berdiri di depan. Yang saya hormati guru saya Pak Mukti, mana tadi Pak Mukti? Oh iya, selip saya ngelihatnya. Guru saya dari Fakultas Tarbiyah UIN dan Intan, Pak Mukti. Semoga beliau selalu sehat panjang umur. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Haji Darussalam, sehat Pak Haji. Yang saya hormati Kanda Haji Suherman, Sahibul Hajah Bapak Supriyadi. Ngapa namanya jauh kali? Suherman Supriyadi. Pembawa acara Ariswanto. Lah jauh kali namanya. Semagi aku pula kan Suparman, nama jauh pula. Dulu mau dikasih nama karena lahir bulan Safar, Pak. Mau dikasih nama Saparudin. Karena lahirnya bulan Safar. Begitu mau dikasih nama Saparudin, Saparudin di kampung saya ketangkep maling ayam. Enggak jadi namanya Saparudin. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua RT, Ketua Lingkungan, Kepala Dusun, para kiai, para asatid, tokoh agama dan tokoh masyarakat, juga Adinda Jihad. Jihad sekarang sudah semester berapa? Oh masih SMA ya? Oh masih SMA ternyata. Jihad, mudah-mudahan Jihad selalu sukses, berkah, karirnya makin bagus. Tapi walaupun Jihad nggak serem Pak, karena bukan teroris ya. Namanya saja ya Jihad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah undangan tasyakur atas kantor PT Yusuf Adi Karya. Ini Yusuf itu nama Pak Supri ya, panggilannya Usup gitu ya. Pak Supri anak keberapa? Oh nomor 3, bungsu bukan? Oh bukan. Karena saya juga anak nomor 3. Jadi di kampung saya dipanggil Usup Pak. Kok kita mirip ya Pak ya? Kalau yang sebelah sana pengusaha, yang di sini jadi ustaz Pak. Betul, di kampung saya dikenalnya Usup orang manggilnya. Karena anak nomor 3 apa gimana wallahu a'lam. Tapi saya bungsu memang. Saya tanya Bu Yanti tadi, Yusuf itu siapa Bu? Ya panggilan sayang suami katanya. Luar biasa panggilan sayangnya. Baik, mudah-mudahan sekali lagi atas pembukaan kantor pemasaran PT Yusuf Adi Karya ini, mudah-mudahan ini jadi wasilah. Kantor ini aman, kantor ini berkah, usaha yang dijalankan pun lancar, rezekinya lancar, urusan lancar, karyawan-karyawan marketing-marketingnya juga rezekinya lancar.
Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak rahimakumullah, ini kayaknya himbauan pemerintah kurang kita taati. Enggak apa-apalah. Kan himbauan pemerintah itu 3, 1 pakai masker. Saya minta izin ceramah enggak pakai masker karena lama-lama bau jigong nantinya. Saya takut keracunan jigong saya sendiri. Selanjutnya nyuci tangan udah biasa kita. Yang kedua, yang ketiga physical distancing. Cuma bahasa Inggris saja nggak usah diterjemahkan. Karena masalahnya kita ini nggak physical distancing. Tapi saya perlu tegaskan, 3M itu hanya faktor pendukung. Kita ini sudah sepakat dengan masa new normal. New normal itu bukan lari dari virus corona, bukan juga ngelawan, tapi beradaptasi dengan virus. Nah, dalam rangka beradaptasi dengan virus ini, nomor 1 itu bukan masker. Yang nomor 1 itu daya tahan tubuh kita sendiri. Dan daya tahan tubuh kita tergantung hati dan pikiran kita. Makanya hati harus tenang, makanya kita pengajian sekarang. Pikiran harus senang agar jauh dari berbagai macam penyakit. Makanya kalau kata dokter, penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Silakan Pak, dimakan. Sehat semua itu diminum, silakan. Enggak usah malu-malu. Penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu adalah pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Tapi kalau nyicil tanah boleh Pak, bagus. Bagus malahan, saya sudah kode Bu Yanti tadi. Kata Bu Yanti, untuk Ustadz kami kasih diskon katanya. Oke. Ngode duluan ya Pak ya. Jadi cicilan itu kalau sesuatu yang nggak penting itu yang membebani. Tapi kalau itu memang penting, nggak kebayar ya pulangin. Jadi jangan jadi beban. Setuju nggak kira-kira? Bapak-bapak berani ambil mobil, tapi nggak kebayar, nggak kecicil. Jangan tutup lubang gali lubang. Jangan sabet sana sini untuk nutup angsuran. Ya sudah, kalau nggak kebayar, pulangin aja. Setuju nggak kira-kira? Jadi jangan jadi beban. Apalagi tanah kaplingan, Pak. Uang nanti kalau sudah ada yang ganti kaplingan kita, ditutup duit kita yang sudah masuk. Gitu ya Pak ya biasanya ya. Artinya memang Bapak Ibu rahimakumullah, hidup harus dibuat senang. Hidup harus dibuat gembira. Mudah-mudahan kita semua jauh dari berbagai macam penyakit. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, sesi pertama saya akan menyampaikan tentang syukuran kita ini. Sesi kedua nanti saya tambahkan tentang persiapan masuk bulan suci Ramadan. Di bagian awal saya tegaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara yang merupakan bagian dari kebahagiaan, minas sa'adah. Kebahagiaan yang dimaksudkan dalam hadis ini kebahagiaan dunia, ya harapannya sampai akhirat juga. Apa 4 kebahagiaan dunia itu? Nomor 1, al-mar'atus sholihah, punya istri yang sholihah. Bu Yanti solehah enggak? Insya Allah. Kalau ngomong enggak solehah nanti malam bahaya Pak nanti. Jadi almar'atu solihah, istri yang solihah. Ini buat ibu-ibu yang di sana dan yang di dalam, tolong dengerin. Kami laki-laki mau curhat. Kebahagiaan sejatinya laki-laki bukan pada mobil sport, bukan pada motor gede, bukan pada sepeda yang lagi ngetren,
bukan karena rumah mewah. Sejatinya kebahagiaan setiap laki-laki adalah punya istri yang solihah. Buat apa kita punya rumah bagus, istri ngambekan terus? Betul nggak kira-kira Abah? Buat apa mobil bagus, tapi istrinya matre, istrinya panas-panasan, jadi ibu-ibu sosialita gagal, apa-apa pedicure, medicure, ngurus kuku saja berjuta-juta, tapi diajak ngasih orang tua marah-marah. Ada yang kayak gitu? Bini siapa itu Pak? Sengsara hidup Pak kalau punya istri nggak solihah. Saya ambil umpama contoh begini. Ada orang susah, hidup melarat, tinggal ngontrak, boro-boro punya mobil, motor aja nggak punya, yang dipunya cuman sepeda. Suami rasa envy, kalau kata anak sekarang, rasa envy, inferior, rendah diri, rasa bersalah. Orang-orang sudah pada punya, dia keluarganya tidak. Ngomong sama istrinya, kata suami, Dek, mohon maaf, gara-gara nikah sama saya kamu susah. Kita cuman tinggal ngontrak, makan saja cukup nasi campur sambal. Apa jawab istrinya? Enggak Kak, saya bangga punya suami kayak kakak. Subhanallah. Masih ada nggak perempuan kayak gitu Pak? Pret. Ya mudah-mudahan masih banyak. Coba bapak-bapak hidup susah, ngontrak kadang kebayar kadang tidak, makan kadang-kadang makan kadang tidak, ngomong sama istri, mohon maaf gara-gara nikah sama saya kamu jadi susah. Apa jawab bininya? Iya, sial gua nikah sama lu. Coba dulu saya nikah sama Supriyadi. Iya, sudah jadi owner ya Pak, CEO malahan, pemilik perusahaan PT Yusuf Adikarya. Sakit kita dikatakan sedemikian rupa. Makanya buat ibu-ibu di dalam, nggak ada lain kok. Kebahagiaan suami itu istri yang syukur. Percayalah. Saya umpamanya begini Pak, saya ini kan lama ndak punya anak ya, sampai hampir 11 tahun. Begitu punya anak pertama saya sudah umur 5 tahun lebih sekarang. Anak kedua saya umur 3 bulan. Anak kedua ini karena stay at home, gara-gara corona positif istri saya. Makanya corona membawa berkah. Karena memang susah punya keturunan itu, gara-gara stay at home, lockdown istilahnya itu, cespleng ngasil lagi. Nah anak saya itu Pak, kalau saya berangkat ceramah kan pesennya mainan. Gampang ngibulin anak kecil, belikan mainan jangan mahal-mahal, 10.000 jadilah. Bawa pulang ke rumah, begitu kita kasih sama anak, jingkrak dia. Makasih ya Bi, makasih ya Bi. Senang kita ngelihatnya. Dia ngucap terima kasih sama bapaknya, jingkrak. Enggak, kira-kira ibu-ibu itu bisa enggak ya kalau dikasih duit suami jingkrak? Makasih ya Pak, makasih ya Pak. Luar biasa. Artinya Bapak Ibu, kata terima kasih itu gampang, tapi nilainya sungguh sangat dalam sekali. Ketika seorang istri pandai bersyukur, maka itu akan menghadirkan kebahagiaan untuk suaminya. Yang kedua, kebahagiaan hidup di dunia ini wal maskanul wasi', punya rumah yang lapang. Kayak rumah Pak Haji Darussalam itu ya, lapang betul rumahnya ya, subhanallah. Ini Pak Supriyadi lapang, tempat usaha di sini, rumahnya lapang. Tapi saya perlu ingatkan Bapak Ibu, sebenarnya lapang itu bukan soal ukuran, tapi lapang itu adalah soal apa yang kita rasakan. Setuju nggak kira-kira? Nah, tak ulang lagi.
biar nanti bisa jadikan status Facebook masing-masing ya. Lapang itu bukan soal ukuran, tapi lapang itu tentang apa yang kita rasakan. Betapa banyak rumahnya mewah, lapang, tapi sempit di hati dan di pikiran. Maka mudah-mudahan kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Makanya perlu diingat, laisal ghina an katratil arad walakinnil ghina ghanan nafsi. Bukanlah kaya raya itu gara-gara banyak perhiasan, banyak perbendaharaan, banyak harta, tapi kaya yang sebenarnya adalah kaya jiwa kalian. Bukan kaya yang menjadikan Anda bersyukur, tapi bersyukur yang membuat Anda kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bahagia, tapi bahagialah yang menjadikan Anda berasa kaya. Maka kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Makanya Nabi nyindirkan laisal ghina an katratil arad. Bukan kaya raya itu karena banyak perhiasan. Apa orang kaya itu kalau kondangan 5 jari dipasangin cincin semua. Bawa tasnya aja begini. Begitu masuk taruh digoyang-goyang. Tuing, tuing, tuing. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku? Bekipas kayak ketimpringan, kuncrang-kuncring, kuncrang-kuncring. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget? Saya pernah Pak ngisi ceramah ikatan istri titik-titik. Pokoknya suaminya orang kaya semua. Pengajiannya di hotel Novotel. Kita mah di masjid pengajian. Kita mah paling di halaman rumah, dia mah di hotel. Begitu saya masuk ruangan, ibu-ibu sosialitanya tangan di depan dada. Selamat datang Bapak Ustadz. Begitu saya lihat kalungnya gede-gede banget. Ada yang kayak cilok, bulet. Ada yang kayak somai. Ada yang liontin bendolannya itu segede pentolan bakso setan itu. Itu mungkin kalau dibawa kondangan nunduk badannya begini. Ngapa Bu sakit pinggang? Bukan keberatan kalung gua mah. Bukan. Boleh ibu-ibu pakai cincin, boleh pakai kalung, boleh pakai perhiasan emas, tapi Nabi ingatkan, kaya itu bukan soal perhiasan. Walakinnil ghina ghanan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Ini 2. 3, kebahagiaan di dunia ini wal jarus solih, punya tetangga yang baik. Betapa banyak orang Pak sudah nempetin rumah, pengen dijual rumah cepat-cepat pindah. Bukan karena rumahnya yang jelek, tapi karena tetangganya yang kurang baik. Makanya berbahagialah, karena di Werda ini tetangganya baik-baik semua. Buktinya Pak Supri balik ke sini lagi. Dulu nenek moyang di sini balik ke sini lagi, berarti di Werda baik-baik semua. Karena itu yang terpenting Pak. Maka hargai hubungan bertetangga kita. Kita jaga hubungan dengan tetangga, karena tetangga itu saudara kita. Makanya di Quran kalau kita mau sedekah, kalau kita mau bayar zakat, zawil kurba, kasih sama al kurba. Al kurba itu ada 2 macam, yakni tetangga sama keluarga. Karena kalau kita sakit yang duluan nolong tetangga. Ada musibah yang duluan tampil tetangga. Kita mati yang ngantar ke kuburan tetangga. Makanya penting bertetangga itu. Makanya kadang-kadang kayak kita punya yasinan keliling, ikut, itu tetangga soalnya. Ada rukun kematian, ikut. Jangan sampai begini Pak, ditarik sumbangan rukun kematian malah marah, protes sama pengurus, saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Masya Allah. Padahal berapa sih? Paling 5.000 kan, paling cuman 10.000. Nilainya nggak seberapa Pak. Yang paling utama itu nilai bertetangga. Mudah-mudahan kita semua punya tetangga yang baik-baik. Allahumma amin. Kemudian yang berikutnya,
Wal markabul hani, yang keempat, punya kendaraan yang nyaman. Ya, semua orang maulah. Kalau mobil pengen yang nyaman. Kalau bisa double, apa namanya? Double kardan ya Pak ya. Bisa kemana-mana, atau punya mobil mewah. Ya, orang mau Pak, pengen punya Lamborghini, pengen punya Innova agar lebih lebar, pengen Fortuner atau Pajero agar lebih gagah. Kendaraan yang nyaman. Tapi kembali lagi, nyaman juga kembalinya ke sini. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Saya dulu kan ngajar ngaji pakai sepeda Pak. Pakai sepeda ngajar ngaji itu. Nyaman saja tuh. Pada kadang-kadang kecipratan mobil orang kan. Nyaman saja. Sampai-sampai ada yang kasihan, komentar, Ustadz, saya kasih DP-nya, Ustadz nyicil motor. Waduh Pak, kata saya yang nggak sanggup itu cicilannya. Kalau DP-nya sanggup saya. Gini aja kalau dibalik, saya bayar DP-nya, Bapak yang nyicil. Waduh, nggak bisa, bini saya nggak setuju. Oke, nggak apa-apa, jadi pada ribut, bininya nggak setuju. Terus ngegoes sepeda karena nggak sanggup nyicil. Suatu hari ada namanya Haji Khairuddin ya Pak. Teleponnya saya Senin pagi, Ustadz kesini. Kemana Pak Haji, kata saya. Iya kesini. Ini apa namanya, Tunas Dwi Pamatra. Loh itu apa, kata saya. Dealer Honda. Nah motor ini. Saya langsung ngecun ke sana itu Pak. Saya diminta bawa KTP sama dia. Betul ini. Saya nggak mandi lagi pokoknya. Langsung wudhu saja berangkat naik Damri waktu itu. Damri Korpri itu. Naik Damri, turun di Jalan Raden Intan, samping Gramedia itu. Sampai di sana kata beliau, Ustadz milih motor, silahkan. Alhamdulillah. Tapi jangan mahal-mahal, kata dia. Padahal saya sudah lihat yang agak mahal itu ya Pak ya. Karena ada ujung jangan mahal-mahal. Saya nanya sama marketing itu. Kata saya, ini yang paling murah mana? Saya tanya yang paling murah. Ditunjukkanlah motor Honda Fit X. Suprapit udah habis tuh Pak. Tahun 2008 soalnya. Fit X. Ya belum lama, makanya saya masih ingat betul. Dibayar 10.500.000. Tanya marketingnya, Ustadz alamatnya mana, motor mau kami antar ke rumah. Kata saya, enggak usah. Ini motornya mau tak naikkan sendiri. Mana helmnya, mana jaketnya, dikasih. Ini nanti kata dia mampir ke pom bensin dulu karena bensinnya dikit. Tambahin lagi nih bensinnya. Keluar Jalan Raden Intan Pak, begitu masuk jalan raya. Disitulah saya merasa menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Terserah orang punya Innova, terserah orang punya Fortuner, yang penting saya punya Fit X. Itulah rasanya bahagia Pak, luar biasa. Banyak orang Pak punya Avanza tapi menderita karena tetangganya sudah beli Innova. Yang punya Innova merasa sengsara karena tetangganya sudah ganti Fortuner, nggak bahagia hidupnya. Makanya ukuran nyaman atau tidak kembali kepada kesyukuran kita. Mudah-mudahan Pak Usuk dan keluarga selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allahumma amin. Selanjutnya saya tambahkan tentang syukur ini. Di hadis yang lain ada tambahan 2, 4, tapi yang 2 sama, yang 2-nya berbeda. Wa auladuhu abraron, punya anak-anak yang berbakti. Iya juga sih Pak, punya anak pinter semua, sekolah tinggi, hebat-hebat, kalau nggak bakti yang nggak enak juga lah. Makanya ada orang ngomong, anak jangan dipinterin semua, ada yang digoblokin satu aja. Karena yang ngurus orang tua itu yang goblok-goblok itulah. Tak pikir-pikir iya juga ya Pak ya. Iya juga. Saya ini merantau Bandar Lampung, kuliah, kemudian jadi mubaligh, sibuk, gak sempet ngurus orang tua. Justru yang ngurus orang tua ayu saya yang di kampung, yang cuma lulus SD itu yang ngurus orang tua. Ya yang penting duitnya datang, kata Ayu kan begitu ya. Cuman begini, kadang-kadang orang tua, tapi ibu saya enggak, orang tua itu begini Pak,
Anaknya yang jauh ngasih duit 10 juta, dia puji-puji, anak gua tuh yang di Jakarta kemarin ngirim 10 juta. Tapi anak yang tiap hari ngurus dia, walaupun gak pernah kasih duit, gak pernah dipuji-pujinya. Padahal ngurus orang tua 1 hari saja itu ndak sebanding dengan uang 10 juta. Betul tidak kira-kira? Tapi ya harus ikhlas ngurus orang tua. Makanya kebahagiaan sejatinya punya anak-anak yang solih. Kemudian yang berikutnya tambahan satu lagi, wa ayakuna rizquhu fi baladih, hendaknya rezekinya dari negerinya sendiri. Ini enak betul kita. Allah kasih rezeki di bumi Lampung. Kita tinggal di Lampung, rezekinya di Lampung. Oi, betapa banyak Pak orang rezekinya gede, tapi mesti keliling. Papua 2 tahun, Medan 2 tahun, Aceh 2 tahun. Itu pejabat-pejabat BUMN nggak bisa tiap hari bareng anak mereka keliling. Apalagi yang keluar negeri ya Pak, kasihan betul. Udah jadi TKW, jadi asisten rumah tangga di Arab, 10 tahun nggak pulang. Iya sih banyak yang dikirim. Begitu sampai ke Werda, lakinya udah kawin lagi. Sakit rasanya. Makanya salah satu kebahagiaan juga Allah kasih kita rezeki dari negeri kita sendiri. Mudah-mudahan rezeki itu berkah. Allahumma amin. Baik, segmen kedua saya sampaikan. Menjelang masuknya bulan suci Ramadan, agar nggak kepanjangan ceramahnya, saya ingin tegaskan nggak bahas puasanya ya Pak ya. Karena bisa kita ngaji lah kalau bahas puasa. Atau di YouTube itu, saya punya konten YouTube, namanya Ustadz Suparman Abdul Karim. Yang punya HP Android, akun YouTube silahkan dilihat, lalu di subscribe. Jangan lupa ya Pak, ditonton. Ya biar viewersnya banyak Pak. Kalau kayak Ustadz Abdul Somad kan udah terkenal. Nah kita ini kan lokal-lokalan soalnya. Jadi kalau pengen ulasan puasa sebagainya ada semua. Tinggal dicari. Mau ngajinya serius atau enggak serius ada semua. Baik, pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan, jelang masuk bulan Ramadan, ada beberapa golongan manusia yang dosanya tak diampuni, puasanya tidak diterima. Kan mestinya kalau orang puasa diterima, dosanya diampuni. Tadi hadis yang dibacakan Pamanda Haji Rusdi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kira-kira kita ini banyak dosa enggak? Banyak aja apa banyak banget? Banget ya. Tetapi ada orang yang puasanya belum diterima, dosa-dosanya belum diampuni. Saya enggak mau mengatakan kata tidak, karena saya bukan Tuhan ya Pak. Tapi kata belum sajalah ya. Belum diterima puasanya, belum diampuni dosa-dosanya. Siapa mereka? 4 saja yang hendak saya sampaikan sekarang. 1, orang yang masih bermusuhan. Akhawani mutasoriman. 2 orang yang masih bermusuhan. Malah di hadis itu enggak naik sholatnya walau sejengkal. Orang yang suka musuhan itu, sholatnya tidak naik, puasa tidak diterima, dosa tidak diampuni. Kemarin waktu nisfu Sa'ban, Allah ampuni semua dosa makhluk illa li musyrikin au musahid, kecuali orang musyrik dan orang yang masih belum berdamai dari bermusuhan. Makanya hari ini yuk kita maaf-maafan jelang masuk Ramadan. Besok sudah Senin, malam Senin, malam Selasa sudah sahur, sudah tarawih, kita maaf-maafan. Ya kalau nggak bisa ketemu, bisa WhatsApp. Tapi jangan lebay. Kan lebay tahun-tahun dulu itu ya. Ketika mata tak mampu menatap, telinga tak mampu mendengar, lisan pun tak mampu berucap, tangan tak bisa menjabat, kaki tak bisa melangkah, stroke namanya. Pantesan orang habis lebaran banyak yang stroke ya. Ya gara-gara kata-katanya sendiri.
To the point aja lah. Kalau saya terus terang Pak, orang yang suka ngucap-ngucapin itu panjang betul, nggak saya baca nggak. Tak lihat aja di bawahnya Haji Darussalam, selesai. Sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin. Kan simpel aja. Assalamualaikum, mohon maaf lahir dan batin. Haji Darussalam beserta keluarga. Enak, simpel. Karena kita nggak bisa ketemu. Nah kita ini jadi manusia karena kita nggak sempurna. Yang salah gentle, minta maaf. Gentle saja kita. Kita kan nggak sempurna. Kita memang bukan malaikat kok. Kita minta maaf duluan. Walaupun yang bagus ya Pak, sampai disebutkan dalam Al-Quran, wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Subhanallah, orang paling mulia, bahkan masuk dalam kategori orang yang bertakwa apabila kita sedia memaafkan kesalahan orang lain, walaupun orang tersebut tidak minta maaf sama kita. Ini yang hebat Pak. Ayo kita kembalikan marwah keutamaan umat Islam ini. Amun jemaah kita nian sara Pak. Kalau jemaah Semenda itu Pancasila. Kami jemaah Semenda. Kecek-kecek gerut gala. Empuk dikit berkebun kawa. Terselip gol dikit nak ngajak belaga apa Pak? Terselip mata kalah juara. Kalau Semenda nian jangan Pak. Atau kalau jemugan, umat kon jemu senaga. Jemu saunaga itu dikatakan calak dek de ngulukan alam, dikatakan bangga dek kena kendak uhang. Nak kendaknya tu dewe. Ini enggak usah diterjemahin Pak, banyak orang Jawa soalnya ya. Ini rahasia perusahaan kita ini. Kita coba turunkan ego kita, enggak salah kok. Makanya begini Pak, orang Sumatera masih susah jadi presiden. Ini jujur-jujuran kita. Ngapa orang Jawa yang jadi presiden? Orang Jawa berani ngalah. Ama jemu Sumatera ini payah nian. Nak ngajak bebalah tulah. Kan begitu, mentang-mentang gak mendukung dia diinjek-injeknya. Kalau jemu kita mbak itu kan. Ama jemu Jawa dek mau pacak kawan dirangkul, lawan pun dirangkul. Jadi memang sementara waktu belum bisa non Jawa itu yang jadi presiden. Tapi mudah-mudahan ke depan ada. Nama presidennya Suparman Abdul Karim. Amin. Aku jadi presiden, Pak Supri langsung jadi Menteri Perumahan Rakyat. Kakanda Haji Darussalam jadi apa? Menteri Ekonomi ya, Menteri Keuangan. Subhanallah. Kanda Ariswanto Menteri Agama. Mungkin rusak negara saya Pak ya. Subhanallah. Siapa yang memilih saya kira-kira? Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, kita maaf-maafan. Cuman yang repot ketemu orang begini, dia yang salah. Kita mah enggak salah. Kita datang ke rumah dia mau berdamai maaf-maafan. Dia malah ngotot. Enggak mau berdamai. Ini kalau ada yang kayak gitu mending cepat mati aja ya. Kalau ketemu yang kayak gitu enggak usah ribet Bapak Ibu. Karena begini, kita datang ke rumah dia banting pintu. Kita ajak salaman dia tarik tangan. Kita panggil dia pura-pura budak. Kita senyum dia pura-pura enggak lihat. Begitu papasan di jalan dia malah minggir-minggir, melipir masuk siring. Salah dia. Kalau ketemu yang begitu belajarlah dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Palanya apa ikoknya? Ndasen apa buntute? Pala atau ekor? Jawaban yang benar kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya, jawabnya EGP. Emang gue pikirin, monyet gue dipikir. Mbak itu saja Pak. Hanya di kita lah minta maaf. Lah ilo-ilo nih yang datang ke rumahnya, lah betandang kita nih. Tapi dia galak, nangkanlah. Ingat, monyet turun dari pohon. Emang gue pikirin. Tugas kita cuma minta maaf, dia nggak mau, urusan dia sama Allah, bukan urusan kita lagi. Nah yang kedua, tidak diterima puasanya, belum diampuni dosa-dosanya. Semua istri yang durhaka kepada suaminya. Ibu-ibu di dalam,
Ingat, wanita itu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Saya ajarin, kalau ibu-ibu pengen masuk surga, taat suami. Tapi kalau ibu-ibu pengen masuk neraka, tak ajarin ngelawan sama suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Ini beneran bisa dibuktikan kok. Wanita itu walaupun dia sholat 5 waktunya cukup. Silakan Pak Sucipto ya Pak ya, Kades Fajar Baru periode yang lalu. Kembali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, wanita itu walaupun dia sholat 5 waktu rajin, tiap malam tahajud, tiap malam puasa Senin Kemis, khatam Quran seminggu sekali, naik haji 10 tahun sekali, umroh seminggu 5 kali. Rumahnya di Mekah soalnya Pak. Penyakitnya cuma satu, ngelawan suami. Maka pasti masuk neraka. Itu wanita. Makanya dari itu nggak ada lain ibu-ibu. Yang lain mah gampang belakangan. Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin. Andai kata boleh aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Niscaya pasti aku perintahkan seorang istri sujud memberi penghormatan kepada suaminya. Saking istri harus taat kepada suami. Tapi saya bukan underestimate, bukan merendahkan wanita. Di sisi lain ya Bu, wanita itu pahalanya gampang dicari. Ibu-ibu cium tangan suami saja sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam kayak pantat wajan itu. Persis Hajar Aswad. Cara menciumnya Bu, punggung dan telapak. Kalau nggak puas begitu cetok. Ibu-ibu nyuci baju ya Bu, satu baju suami ibu-ibu mendapatkan 1000 pahala dan dicabut 2000 dosa. Apalagi ibu-ibu nyuci baju suami 10 lembar sehari, hitung saja. 2 celana dalam, udah 2. Kaos dalam ketiga, kaos oblong, kemeja pendek, kemeja panjang, koko, kolor pendek, celana panjang, sarung ibu-ibu 10 pakaian yang ibu-ibu cuci per hari. Ibu-ibu akan mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya ibu-ibu kalau habis bikin dosa nyuci baju. Bajunya udah bersih semua Ustaz, yang bersih cuci lagi. Tanya suaminya, "Pak, apa? Kolornya mana?" "Ya gua pakai lah." Lepas Pak. Kirain mau ngapain, ternyata pengen nyuci. Mudah perempuan cari pahala mah. Oke, yang ketiga sekarang, tidak diterima puasanya, belum diampuni dosa-dosanya. Semua suami yang jahat sama istrinya. Sebaik-baiknya laki-laki adalah yang memuliakan istrinya. Jadi percuma Pak kita jadi laki-laki terhormat. Saya aja lah, orang nyebutnya ustaz umpama ya, terhormat. Yang ngepen banyak umpama nih, terhormat di luar sana, tapi di rumah saya merendahkan istri saya sendiri, nggak ada nilainya. Sebaik-baiknya kalian, kata Nabi, adalah laki-laki yang memuliakan istrinya sendiri. Karena zaman sekarang banyak istri yang direndahkan, banyak istri yang diabaikan. Maka benarlah kalau kata di media sosial itu, jangan salahkan kopimu yang dingin, karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Pak, kalau bini sudah dingin nggak salah bini, kadang-kadang kita yang abai sebelumnya. Tiap hari ngegentak istri, marah istri. Istri kurus dimarah, gemuk salah, dandan salah, nggak dandan tambah salah. Akhirnya istri bertahun-tahun, 15 tahun, 20 tahun bertahan, 25 tahun bertahan, nggak tahan juga akhirnya. Suatu hari temu alumni SMA negeri. Pas temu alumni, nah ketemu mantan cowok dulu. Duduk semeja, kata mantannya, subhanallah, udah agak alim mantannya ini kan. Kamu dari dulu nggak pernah berubah. Apanya yang nggak berubah? Udah gemuk.
Cuman karena istri nggak pernah dipuji suami, Pak, dipuji mantan cowok, ngembang kupingnya, ngangkat bahunya, mekar palanya, Pak, kiwir-kiwir kerudungnya, mulai berpindah ke lain hati. Ini yang bahaya. Makanya angka perselingkuhan tinggi, perceraian tinggi justru pasca temu alumni. Makanya kadang-kadang habis lebaran itu ya, reuni-reuni itu banyak merusak rumah tangga juga itu. Tapi coba kita imbal balik dulu. Jangan semata-mata nyalahin bini. Jangan-jangan memang istri kurang dipuji oleh suami. Makanya begini Bapak Ibu, saya setujulah kata di media sosial itu. Ingin istrinya baik, ajarin. Ingin istrinya tenang, nafkahin. Ingin istrinya taat, contohin. Ingin istrinya cantik, modalin. Setuju kira-kira? Ini konsekuensinya. Istri dipuji di rumah, Pak, kayak Nabi muji Aisyah, ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Ini mah enggak. Ibu-ibu dandan sudah cantik, kerudung pink, bajunya pink, androknya pink, kaos kaki pink, bedaknya pink, blush onnya pink, lipstiknya pink, tasnya pink. Begitu lewat depan suami, pengen dipanggil kemerah-merahan. Apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Woi tega nian, mentang-mentang di kebun babi abang pula warnanya, Pak. Subhanallah. Baik, yang terakhir sekarang. Tidak diterima puasanya, belum diampuni dosa-dosanya. Semua anak yang belum berbakti kepada kedua orang tuanya. Sengaja nian ini, Pak, paling belakang naruhnya. Bukankah nyedek penting? Karena memang keingat terus gitu ini. Ini yang nomor satu soalnya. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah ada pada ridho kedua orang tua. Amuju makku Pak Supriyadi. Jemetua tu Tuhan kedua. Allah dia ridho, ama jemetua dia ridho. Makanya jema berbakti dengan Allah, tapi dia berbakti dengan jemetua, tidak akan diterima baktinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman syakarallah wa lam yashkur liwalidayhi. Barang siapa yang syukur pada Allah tapi enggak syukur dengan kedua orang tua, lam tuqbal lahu syukruhu, tidak diterima syukurnya. Enggak ada guna. Kalau kata orang bijak, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Saya perlu ingatkan Bapak Ibu, kita ini enggak akan pernah bisa mengganti jasa orang tua, betul? Dan tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Mohon maaf Bapak Ibu, saya pakai bahasa gaul, bullshit. Setulus-tulusnya suami tak setulus orang tua. Percayalah sama saya. Setulus-tulusnya istri tak setulus orang tua. Percayalah. Kita bisa buktikan dengan perjalanan waktu Bapak Ibu. Makanya mohon maaf Pak, istri Bapak wajib taat suami, betul. Tapi jangan terlalu arogan Pak. Beri kesempatan dia untuk berbakti sama orang tuanya juga. Bersama kita berbaktinya. Jangan bertaruh, pilih emakmu atau saya suamimu. Jangan Pak. Walaupun secara agama milih suami benernya, tapi jangan begitu. Itu bukan mantu yang baik itu. Itu mantu yang arogan namanya. Dek, yuk kita bareng-bareng berbakti sama orang tuamu. Nah itu baru bagus. Karena bukan kita yang melahirkan istri kita, bukan kita yang membesarkannya, bukan kita yang menyekolahkannya. Semua dari orang tuanya. Begitupun dibalik, apalagi ibu-ibu, bu, suami bukan kuasamu. Makanya jangan sekali-kali wanita menguasai suaminya sendiri. Tidak boleh. Suami ngasih emaknya Pak, apa kata bini? Cemberut, ngunci pintu kamar. Kelon sana sama emak lu sono. Enggak usah kelon sama gua. Masya Allah. Bini macam apa itu? Padahal bukan dia yang menyekolahkan suaminya. Bukan dia yang melahirkan suaminya.
padahal dia wajib taat kepada suaminya. Enggak bisa. Saya ambil contoh, ibu-ibu masuk angin, suami pas pulang kerja ngomong aja sama suami, "Pah, masuk angin, Pah. Bisa nggak mijitin saya, ngerokin saya? Awas, selip dikit kena bentak itu. Jangan macam-macam. Kamu tahu nggak gua capek." Masuk angin nggak sembuh, malah berantem kena bentak suami. Nggak bisa suami mengalahkan ketulusan orang tua. Apalagi dibalik, Pak. Bapak-bapak stroke bengek. Ini bukan doa ya, Pak. Umpama ya. Stroke, bengek, asam urat, rematik, bocor kelep, prostat. Berak kencing di kasur, tapi cerewet. Istri telat ngambil anduk marah. Istri telat bikin teh marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin dia. Kapan matinya orang satu. Percayalah sama saya, Pak. Kalau bapak galak sama bini, udah penyakitan juga masih galak, ngedoa sih enggak, dia cuman ngebatin. Kapan matinya orang satu ini ngerepotin. Kalau cepat mati mah kuburin. Begitu suaminya mati, apa istrinya kawin lagi? Enggak. Mengapa banyak wanita nggak kawin lagi, Bu? Kata saya, ngapa nggak kawin lagi? Cinta sama suami? Enggak sih. Lo kok nggak kawin lagi? Takut dapat yang kayak gitu lagi. Kapok saya, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ketahuan betul mak-mak nih. Baik, terakhir ibu saya berkata, cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris. Kata ibu saya, "Ame anak lemah, umak dek dena minta. Ame anak sare, umak nangis siang malam." Ini bahasa Inggris Kingston. King itu raja, stone itu batu, batu raja. Karena umakku jemu batu raja. Nah, kita terjemahkan nih, karena di sini sebagian ada yang Lampung, ada yang Jawa. Ame anak lemah, umak dek dena minta. Kalau anaknya senang, anaknya kaya, ibu nggak pengen minta, betul? Walau kalau dikasih ya mau, tapi jangan ditawarin. Orang tua punya harga diri. Sebaliknya, ame anak sare, umak nangis siang malam. Kalau anaknya susah, siang malam ibu menangis. Tak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Kata orang, gunung itu tinggi, tapi setinggi-tingginya gunung tetap ada puncaknya. Lautan itu luas sekali, tapi seluas-luasnya lautan tetap ada tepinya. Namun kasih ibu tidak akan pernah berpuncak. Kasih ibu tidak akan pernah bertepi. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan takkan pernah harap kembali. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Habis berdoa ini dan habis ramah tamah, nanti saya pamit, Pak, mau pulang kampung ke Tanjung Raja, Bukit Kemuning, Lampung Utara, karena umak masih di sana. Ini ceramah di sini nengok umak, padahal kita nggak nengok umak misalnya. Mudah-mudahan perjalanan lancar. Tolong doakan umat dan ibu-ibu kita semua, orang tua bapak kita semua sehat selalu dan panjang umur. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin.